Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Burlian Al-Kalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Kali ini kita bersama Ibu Tanti, Sri Tanti SHMM ya Bu ya. Beliau menjabat sebagai Subkoordinator Pelindungan Khusus Anak di DP3AP 2KB. Nah, beliau ini di pelatihan gugus perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh DP3AP 2KB ini sebagai Ketua Panitia, Bu? Ya, Ketua Panitia seksi kesibukan. Dari pagi pokoknya udah sibuk banget bertemu dengan para peserta calon-calon gugus perlindung perempuan dan anak. Bu, total berapa yang hadir saat ini? kebetulan kami mengadakan kegiatan ini untuk memberikan bekal kepada gugus perempuan dan anak, karena selama ini kan kami sudah melatih gugus satgas perlindungan perempuan dan anak. Satgas ini adanya di tingkat desa, kalau gugus di tingkat kecamatan. Pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini kami selenggarakan selama 4 hari. 4 hari? Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis. 4 hari? Iya. Kebetulan ini 4 hari ini terbagi 2 angkatan. Oh, jadi ini berbeda-beda? Iya. Oke. Jadi satu angkatan itu terdiri dari 20 kecamatan. Dan masing-masing kecamatan itu kita undang sebanyak 3 orang. Yang diwakilkan oleh gugusnya itu terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Karena mereka mungkin lebih bermasyarakat, Karang Taruna tadi saya lihat ada. Iya, agar mereka setelah dari kegiatan ini bisa mensosialisasikan kembali kepada masyarakat, baik di Karang Taruna, di RT RW, dan di tempat pengajian seperti yang di tokoh agama itu, agar kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya anak ya, itu jangan sampai terjadi. Jangan diminimalisir ya Bu ya, jangan terus terjadi ya, supaya menurunlah angka jangan terus meningkat ya. Jadi mereka ini adalah dari desa dan kecamatan. Dia bukan dari desa, dari kecamatan. 20 angkatan pertama, 20 kecamatan. Jadi total 40 kecamatan. Totalnya 40 kecamatan. Pesertanya setiap kecamatan itu 60 orang. Jadi semua 120 orang. 120 orang dalam 2 angkatan itu dari programnya 4 hari. Iya. Menurut Ibu efektif nggak Bu sini? Apa kita kurang waktu untuk memberi pelatihan? Sebenarnya sih kurang efektif ya. Karena apa ya? Butuh waktu lagi. Butuh waktu biar dia itu lebih banyak expert ya, ahlinya lebih ahli sebagai gugus pelindung tadi. Kebetulan juga narasumbernya pun dari yang memang mereka tuh menangani hal-hal itu sehari-hari, pelaku penyelesaian kasus perempuan dan anak. Narasumbernya itu terdiri dari 5 elemen. Pertama dari Polres, dari Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD, Puspaga, P2TP2A, dari UPTD Provinsi Jabar, UPTD PA dari Provinsi Jabar. Itu hari Senin kemarin ya Bu? Kebetulan kan mereka juga kemarin ngajar dan tadi pagi pun juga ngajar. Jadi masing-masing narasumber itu 2 kali ngajar, di gelombang pertama, di gelombang kedua. Bu, ini kan maksudnya apakah ini pelatihan pertama atau sebelumnya pernah ada? Kalau untuk gugus memang baru pertama kali ini. Kalau untuk satgas sudah beberapa kali dan sudah beberapa dari desa-desa untuk perwakilan 40 kecamatan. Itu pun masih kurang karena kita itu terdiri dari 435 desa dan kelurahan. Masing-masing kecamatan itu kan tidak sama ya mempunyai desanya. Ada yang 15 desa, 10 desa. Beda-beda. Nah, itu kita juga butuh waktu yang cukup lama ya untuk memberikan pengetahuan kepada mereka, untuk menambah wawasan mereka, mengedukasi lebih jauh ya, khususnya untuk penanganan kekerasan terhadap anak dan dalam upaya pencegahan dan pelindungan mereka. Itu cukup waktu yang lama ya. Karena satu gugus atau satgas itu terdiri dari 12 orang ya.
Satu gugus itu 12 orang? Iya, kepengurusannya ada 12 orang, Kepengurusan. terdiri dari sekcam sebagai pembinanya, sebagai ketua, terus kalau di tingkat desa, sekdes sebagai ketuanya, terus Ya. diikuti dengan staf-staf mereka, terus dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, Karang Taruna, Babinsa, Babin Kamtipmas, Bidan Desa, begitupun yang di tingkat kecamatan itu sama, dari polseknya, dari koramilnya, dari MUI, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, Karang Taruna tingkat kecamatan. Semua bersinergi ya. Iya. Ibu, kita dari upaya dari kita nih untuk pelatihan kepada para peserta gugus. Bagaimana caranya mensosialisasikan kepada masyarakat? Kemudian, apakah ada program berikutnya? Kita kebetulan juga kan punya penyambung dari dinas itu kepala UPT PPA. Kebetulan UPT PPA kita ada 5. Mereka pun tanggung jawabnya cukup besar ya. Satu UPT itu menanggung jawabkan itu 8 kecamatan. Dan mereka tidak punya SDM yang banyak ya. Kurang personil kita. Iya, kurang personil. Jangankan di UPT, di dinas pun kita kurang. Iya, benar. Tadi juga Bu Yana menyampaikan hal yang sama ya. Hanya 2 di UPT. Kita di UPT hanya 2 orang. Kepala UPT-nya dengan Kasubag TU-nya. Hanya 2 orang. Iya. Dengan wilayah kerjanya yang seluas itu, dengan masalah sekompleks itu, hanya 2 orang. Iya. 2 orang yang bekerja luar biasa. Ini jadi ada satgas, ada gugus, ini benar-benar sangat membantu. Makanya kita bekali mereka dengan ilmu-ilmu yang kita datangkan, narasumber yang memang berkompeten di bidangnya tadi. Iya. Bu, ini kan gugus, ada satgas. Apakah mereka punya seragam khusus atau identitas khusus yang menyatakan, jadi warga udah tahu nih, oh ini dari gugus. Mereka satgas aparat yang berhak untuk bertanya kepada korban kasus kan, karena dia udah ada perlindungan undang-undang tadi kan. Iya. Kebetulan kemarin kita sudah memberikan semacam rompi ya, rompi identitas khusus mereka sebagai satgas di tingkat desa. Warna apa tuh Bu? Warna hijau dengan pink kalau ya. Perlindungan karena perempuan tadi ya Bu, khusus seperti warna pink. Iya, perlindungan hijau kan menaungi ya. Jadi memang artinya di sini memang ada upaya sampai sekomplit itu ya. Oke Bu, Tanti saya mau tanya. Ini kan kita, masalah yang kita hadapi adalah perempuan dan anak. Ya. Kasus yang paling banyak terjadi, urgent lah untuk harus cepat ditangani banget ini. Di Kabupaten Bogor ini apa sih Bu? Kalau kasus untuk anak ya, memang kebanyakan tuh pada anak ya. Iya. Karena usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun, termasuk yang di dalam kandungan. Janin tadi. Iya. Nah, kebanyakan yang datang ke P2 TP2 itu kebanyakan kalau untuk kasus kekerasan ya, itu memang menimpa kepada anak-anak tuh kasus seksual. Kekerasan seksual. Iya, lebih banyak kekerasan seksual. Selanjutnya, adapun juga usia perkawinan anak dini, yang pernikahan dini. Sekarang tidak ada dini anak. Oh, udah pernikahan. Dininya udah dewasa. Dininya udah dewasa sekarang. Jadi sekarang pernikahan anak. Itu masih terjadi di Kabupaten Bogor. Kalau kita tanya, pasti jawabannya tidak ada. Ya, nikah siri ya, mereka nikah siri. Tapi banyak yang terjadi. Kami sudah 2 tahun ini sudah mengadakan kegiatan workshop pencegahan perkawinan pada usia anak. Yang kami undang itu amil-amil KUA yang mau menikahkan mereka. Nah, disitulah kita kasih arahan-arahan, pengetahuan kalau kita tuh sudah punya Perbub. Perbub 39 tahun 2021. Tahun 2021 apa itu Bu Tanti? Tentang pencegahan kekerasan, tentang pencegahan perkawinan usia anak. Di usia anak. Iya. Jadi mereka ini pelaku pernikahan ya, bukan pelaku pernikahan, mereka yang menikahkan, sesaksi dan yang menikahkan juga ya. Jadi kalau pas dikasih tahu seperti itu Bu, apa sanggahan mereka?
gitu. Kalau saya lihat sama ini kayaknya mereka tuh sudah tidak seperti yang opini mereka yang mengawini. Kayaknya mereka sudah mengetahui itu mulai semua. paham bahwa itu adalah suatu kesalahan. Iya, mungkin juga dia dapat sosialisasi atau edukasi dari Kemenaknya sendiri. Iya. Gitu. Memang kami untuk mencegah perkawinan usia anak itu yaitu kami undang orang-orang yang terlibat langsung gitu. di desa untuk diarahkan. yaitu kita undang para amin, dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan itu mereka respon banget. Malah mereka bilang, Bu, gimana kalau sebulan sekali gitu. Nah, itu lebih bagus. Nah, kalau sebulan sekali kan kita anggaran juga terbatas sebanyak itu orang ya. Alhamdulillah sih mereka merespon, Ibu inilah kita tunggu-tunggu katanya. Iya, karena mereka biasanya berpijak pada di agama harus dinikahkan kalau udah akhir balik misalnya seperti itu. Mereka berpijak pada itu, Bu. Tapi sekarang kan kita juga bicara tentang masalah kesehatan reproduksi wanita. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, kesehatan dan sebagainya ya, Bu ya. Nah, dari perkawinan dini anak itu kan akan menimbulkan kekerasan pada korban perempuan itu sendiri. Jadi korban akhirnya. KDRT itu sekarang yang tadi dia masih usia anak, yang harusnya masih sekolah, masih main, dia tidak sekolah, melihat teman-temannya main, dia tidak main, malah mengurusi mentalnya terganggu, rumah tangga, ya kan. Terus dengan kecil udah punya anak kecil, bagaimana dia cara mengasuh pola asuh anak yang bagus, anak bagaimana caranya, kurang mereka ilmu ibunya, jadi baru tamat sekolah sudah menikah atau belum tamat sekolah sudah harus menikah, belum bisa masak, belum bisa ngurus rumah, apalagi nggak paham ngurus suami, akhirnya terjadi mungkin perceraian. Sementara mereka menikah siri, mungkin ya biasanya siri mereka. Alhamdulillah. Sekarang kan ada undang-undang perkawinan yang sudah benar itu undang-undang nomor 19 atau 16 tahun nomor 16 tahun 2019. Itu di situ yang dulunya usia 16 untuk perempuan, laki-laki 19, sekarang di dalam undang-undang itu diatur baik perempuan atau wanita, baik perempuan atau laki-laki boleh nikah di usia 19 tahun. 19 tahun dan itu udah cukup matang ya, baik dari segi fisiknya maupun pemikirannya. Diharapkan seperti itu ya, Bu. Tapi sih alangkah lebih baiknya. Lebih dari itu. Selesaikan S1 dulu. Bekerja dulu, kan? Berkontribusi terhadap keluarga, negara dan sebagainya. Iya kan, kalau dia tidak mempunyai pekerjaan, otomatis perekonomiannya jadi beban negara lagi. Terus akhirnya berantem. Nah, kita yang sudah usia matang aja masih suka ada keributan dengan keluarga ya, apalagi mereka yang belum matang gitu loh. Masih anak-anak ketemu anak-anak buat anak kecil udah kacau nanti. Ujungnya lari ke P2T P2A. Tugas kita juga nanti Bu muaranya nanti. Kadang suka sedih juga sih ya seperti itu. Memang kita juga waktu mengadakan kegiatan itu kita juga mengundang dari Kemenaknya sendiri, dari pengadilan agama, karena kan instansi terkait lah dari Puspaganya untuk memberikan arahan edukasi lah sama mereka. Nah, di pengadilan agama sendiri pun mereka tidak asal-asal menerima, maaf ya, misalkan dia terlalu bergaul akhirnya hamil terus minta dinikahkan, itu nggak bisa. Pengadilan agama tuh oke, saya nikahkan, nggak harus ada dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu tidak oh ya saya kasih dispensasi nikah besok nikah, nggak bisa. Sidang dulu, ada proses tuh. Prosesnya pun tidak gampang. Harus ada yang dipenuhi ya kan, persyaratannya. Memang sih dinikahkan juga gitu, tapi kan dengan prosedur, persyaratan yang harus dilengkapi, terus mereka sidang. Nah, kalau setelah sidang memang diizinkan, iyalah ada diberikan dispensasi nikah. Mungkin karena udah terlanjur punya anak, mulai hamil ya di luar nikah, jadi juga termasuk upaya perlindungan anak tadi, jangan sampai melakukan
hubungan seksual di luar nikah sebelum usia matang ya, lebih menikah di usia matang maksudnya. Dan juga para amil dan para lingkup aparat desa ya, kelurahan, kecamatan sebagainya itu memantau semua ya, bukan kerjaan dinas kita aja, bukan kerjaannya polisi aja sama gugus dan satgas satu berpadu. Kita memantau. Saling inilah untuk mencegah supaya jangan terjadi lagi, terulang lagi, nambah volume catatan lagi. Dengan tahun kemarin gimana Bu? Persentasenya lebih menurun atau naik sekarang untuk kasus pernikahan di bawah pernikahan anak kita di bawah? Kalau menurut data dari Kementerian Agama, kayaknya mereka juga tidak ada, mungkin tertutup juga. Iya, nggak ada laporan yang pasti. Masyarakat juga mungkin saling menjaga ya. Asal ditanya nggak ada. Nggak ada, tapi ketika ada KDRT, penelantaran anak, urusan kita itu baru. Baru kita mencatat. Oh ternyata kawin ya, nikah mereka yang kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang dinas kami lakukan, khususnya di bidang saya, ya perkawinan usia anak lebih menurun dengan adanya edukasi yang diberikan oleh para narasumber. Begitupun dengan kegiatan ini, saling bersinambungan. Nah, Bu Tanti, kita akan berpindah pada permasalahan berikutnya mengenai satgas nih Bu, satgas di desa nih. Saya mau tanya tentang masalah peranan wanita menuju keluarga yang sehat dan sejahtera, program P2 WKSS. Sekarang udah sejauh mana prosesnya Bu di desa? Kalau proses di lokasi P2 WKSS itu kan kita ada 100 kakak binaan yang dari keluarga yang prasejahtera. Kita kasih pelatihan, pengetahuan. Jadi wanitanya itulah yang kita berdayakan dari meningkatkan perekonomian keluarganya dengan diadakan pelatihan seperti rias pengantin, keterampilan keterampilan. Terus budidaya lele. Betul. Memanfaatkan lahan yang tadinya nggak dipakai jadi ditanamin sayur-sayuran. Jadi kan bisa untuk meningkatkan ekonomi keluarganya dengan bisa dijual sayuran itu. Kita kasih pelatihan. Yang istilahnya akan menambah keahlian mereka untuk menambah perekonomian keluarga mereka dengan tidak hanya mengandalkan suami. Apalagi bagi mereka yang single parent ya, misalnya suaminya udah meninggal, mereka berpisah misalnya kan, itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi peranan satgas di sini sangat membantu sekali. Satgas itu kan kita bentuk. Awal satgas itu dibentuk tahun 2021. Dibentuk itu mengingat luas wilayah kabupaten itu cukup luas. Terdiri dari 40 kecamatan, 435 desa. Kalau selama ini mereka menganggap dulu nih, tanda kutip, kalau aib ada suatu kekerasan terjadi pada keluarga mereka kan dianggap aib, jangan sampai orang lain tahu, ditutup-tutupi. Nah itulah yang akan membuat si pelaku makin merajalela, bebas berkeliaran, cari mangsa baru. Nah akhirnya kita bentuklah satgas untuk supaya lebih cepat warga masyarakat itu melapor dan anggapan mereka yang aib mereka itu harus ditutupi. Kalau ada permasalahan atau kasus mereka tutup, itu kita kasih pengertian itu jangan seperti itu, salah. Walaupun itu aib memang harus diproses. Kan korbannya juga dilindungi kan, tidak ada akses media atau orang untuk boleh memviralkan dan sebagainya. Dan kalaupun mereka lapor kan kita tidak sebutkan nama, karena itu kan kerahasiaan kita jaga ya, kode etik itu sampai.
kita juga di media tidak boleh misalnya menyebutkan nama, harus ada ini ada inisial pun nggak boleh Bun, harus bisa kayak si Mawar, si Melati, pakai nama-nama bunga. Iya, karena kalau yang paham itu kan bisa disomasi kita, itu hak mereka harus dijaga. Nah sekarang ini kan banyak mereka bukan wartawan, bisa memviralkan tiba-tiba di aplikasi yang begitu banyak di sosmed. Nah itu yang kita tidak bisa tahan kan. 4 tahun 5 tahun Korban. Maksudnya mereka mendapatkan pelecehan seksual bukan dari orang terjauh, dari keluarga. Jadi suka stres Sendiri, anak gua gimana gitu. Padahal anak saya udah umur 20 tahun ya. Ma dari kecil sampai aku sebesar ini gak ada perhatiannya. Kan seorang ibu Sakit ya. Ya Allah. Kita ngurusin anak-anak orang karena tugas negara. Kayak gini kan 4 hari saya Nggak ketemu ketemu sama ya. anak. Kemarin rumah nanti pulang mau pergi lagi nak, nginep nggak? Nginep. Oh kata dia, mungkin dia juga ini ya, kok gue punya orang tua nggak ada perhatiannya sama saya ya gitu. Kadang saya kalau mau nelfon juga sebenarnya kangen ya, Iya, rindu. cuman gimana ya, kalau saya telepon takut nangis. Iya, ya kan? mama di mana? Mama kangen apa nggak pulang? Saya makanya kalau ada kegiatan seperti ini saya nggak mau telepon anak saya. Bukannya kita jahat, Bukan, aduh, iya. sedih banget. Jadi si adek siapa namanya ibu? Anak saya Yudit. Yudit, sekarang kuliah. Anak saya kuliah semester 5 di Pancasila. Halo Yudit, jadi mama sampai nangis, bukan mama nggak sayang ya. Ini mama sampai nangis ini dari hati. Aduh, udah sedih juga. Ya saya merasakan itu juga. Kita sibuk bekerja, tugas, kadang kita memperjuangkan korban perkosaan dan sebagai anak kita gimana? Iya. Kadang kita titip sama pengasuh ya. Nah itu perang batin sebenarnya di sini. Ya cuma Allah mungkin menjagakan anak kita. Insya Allah kita menjagakan anak orang, anak kita tuh dijaga orang juga. Ini Yudit ya, mama sayang banget sama kamu. Sampai nangis. Ini suka dukanya bekerja sebagai orang di bidang sosial. Iya. Kadang kita harus mengorbankan kepentingan pribadi. Tapi jadi diri saya juga gini. Kalau saya pensiun, saya ingin tetap di sini. ingin sosial juga ya, ingin bekerja. Tetap berada di jalur ini. Lebih bahkan mungkin bisa lebih. Sampai kata saya bilang suami saya, Pak, nanti kalau saya pensiun, saya pengen aja jadi relawan. Iya. Gitu. Karena kan saya mengalami sendiri ya, maksudnya ngelihat orang-orang terjun di lapangan butuh masih banyak yang butuh, masih banyak butuh kita sebagai pendamping. Iya. Gitu. Terus kata suami saya, mah daripada kamu jadi relawan, ini kamu buka yayasan. Nah gitu. itu bagus ya. Tapi kalau untuk buka yayasan saya belum bisa, saya bilang gitu ya kan mesti butuh dukungan dari mana, proses dari mana. Saya ingin jadi relawan gitu. Iya. Turun tetap berada di kondisi seperti ini, meski mungkin nggak ASN lagi ya, tapi lebih perjuangan lebih banyak. Pengen saat itu kan Yudit udah besar, nanti kan udah dewasa, dia udah mengerti, mungkin malah ikut bantu mamahnya nanti. Ya, daripada saya di rumah ya. Iya benar. Anak masa saya pensiun Bun udah berkeluarga atau bekerja, terasa banget sendiri. Iya, mending saya keluar untuk mengabdi deh. Ini masalah perempuan dan anak loh yang kita bicarakan, real dari hati yang paling dalam ini. Jadi memang itu kondisi yang tidak dipahami semua orang. Sering orang berbicara pola penanganan kita lambat. Bukan lambat. Iya. Kita udah sangat berusaha sampai ke masalah pribadi kita misalnya karena sampai malam pulang nanganin masalah kasus ini, bahkan nggak pulang, kadang Sabtu Minggu harusnya weekend keluarga, saya pergi demi kasus ini itu loh. Kita sebagai orang tua janganlah terima beres gitu loh. Kalau ada kasus jangan damai ya. Bu, kita ibaratnya udah kita laporkan konsisten aja. Iya. Ini diproses sampai selesai prosedur hukum. Iya, sesuai prosedur hukum. Jadi jangan sampai ngerepotin polisi. Ngapain dilaporin ya Bun ya? Kemudian damai lagi cabut. Aduh kata polisi, banyakin tugas saya. Dan kesian yang numpuk kasus yang lain kan. Karena luasnya wilayah itu personil di lapangan mereka juga kan terbatas. Cuma 7 orang. Iya, 7 di Polres ya? Iya. Aduh, makanya itu udah numpuk tuh kasusnya. Jangan kan di Polres, di kita sendiri aja udah PT-nya cuma 2, gimana mau penjangkauan kasus semua menyeluruh tuntas dalam satu hari itu kan dalam 1 hari. Mereka juga
ini ya terkendala. ada hambatan tadi Iya. dan terbatas sumber Misalnya daya. kasus 5, nggak mungkin 5-5-nya terselesai di penjangkauan bakal, terus ya. sekarang- Penjangkauan aja kan bisa dari pagi sampai sore kita Iya, ini. satu kasus itu kan harus ditelaah ya, segala Iya. konferensi integral semuanya. Iya. Nggak bisa cuma dia tinjau tangkap, nggak mungkin. Kita harus ngelihat juga apakah benar terlapor ini salah yang tadi kata Pak Agapores ya. Iya. Dan pelapor belum tentu benar dan terlapor belum tentu salah, asas praduga tak bersalah. Oke Bu Tanti, senang banget, ini seru banget podcastnya. Oh dia, iya, pokoknya ini seru banget ya para ibu dan anak-anak ya. Terharu ya, terharu. Iya, harus nonton ini bekal banget edukasi yang benar-benar akan mencerdaskan kalian semua dan membuat kita lebih banyak merenung ya, mengevaluasi diri sebagai orang tua, Iya. ya sebagai anak juga ya, mungkin ya anak juga harus bisa melindungi diri tadi ya, meskipun kecuali anak-anak kecil ya, Iya. sehingganya kalau dengan orang asing jangan Jangan mau dibawa-bawa. Orang tua tuh harus benar-benar mengedukasi anak-anak, jangan mau dipegang-pegang. Iya. Ya ini ada Mana daerah-daerah boleh, terlarang. mana Ada. Terus kalau bisa anak pakai hot pen lah. Nah, hot pants ada celana tambahan di dalam dan aurat yang tertutup itu bagus Iya. banget ya Bunda ya. Bisa dipakai rok, pakai celana inilah. Iya, tetap harus ada. Jangan langsung celana dalam aja, roknya pendek. Nah, aduh, itu bisa Pakai mengundang. celana street lagi. Aduh, street lagi, tank top pula ya, meskipun dia kecil, yang namanya hawa nafsu dari setan iblis tadi ya Bu. Iya. Ngelihat anak kecil kelihatannya kayak gadis remaja yang lagi segar-segarnya atau perempuan yang udah matang, padahal itu bocah kecil yang harusnya kita lindungi. Ya terima kasih Bunda Tanti. Jangan kapok-kapok ke podcast dengan kita, ini seru banget ya. Insya Allah. Seru sekali ya, begitulah podcast kita hari ini dengan Ibu Tanti, Sri Tanti ya, yang tidak kita sangka ya akan menguak cerita-cerita dari sisi mendalam beliau dan pengalaman-pengalaman beliau, semoga menjadi manfaat buat kita semua ya, mengedukasi masyarakat banyak ya, dan juga tetap semangat Ibu ya, tetap semangat Ibu dan kawan-kawan di luar sana yang sebagai baik ASN, dinas terkait, juga para sukarelawan yang luar biasa. Semoga Allah memberikan keberkahan kalian dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Media Widya Indonesia.